Pria yang menginjak-injak seluruh makhluk hidup ini bukan hanya Firaun pendiri Mesir, tapi juga mutan tertua di bumi. Pada masa kebodohan dan belum beradab itu, pria ini menganggap dirinya dewa, menikmati pemujaan rakyat, dan memerintah sungai Nil dengan tangan besi. Tak ada yang tahu usia Firaun di balik topeng itu, hanya saja setiap kali waktu berlalu satu siklus, ia mengadakan upacara di piramida, dikelilingi 4 keajaiban besar. Hanya pengikut setia bernama Apokalips diizinkan masuk ke sini, dan hanya mereka pula yang tahu betapa mengerikannya pria tua dan lemah di hadapan mereka. Demi menyenangkan tuannya, ksatria kematian susah payah memilih tubuh regenerasi. Setelah kesadaran Apokalips mengambil alih tubuh itu, ia memperoleh keabadian yang diidamkan banyak orang. Puluhan ribu tahun, ia memakai transfer kesadaran, bukan hanya untuk hidup abadi, tapi juga merampas kekuatan super inangnya, dan menumpuknya tanpa batas pada dirinya, menjadikannya hampir tak terkalahkan. Setelah semua siap, upacara dimulai. Dengan aba-aba imam besar, sapi dan kuda di kota menarik tali sekuat tenaga, perlahan membuka 3 tirai, yang menutupi puncak piramida. Di bawah sinar matahari, simbol emas berkilauan. Pola indah terukir memantulkan cahaya ke piramida, dan seketika seluruh lantai bersinar keemasan. Energi panas mengalir naik melalui altar, menyerupai jaringan pembuluh darah manusia, membuka jalur bagi Apokalips mentransfer kesadarannya. Namun, saat inilah ia paling lemah. Sebelum aliran emas melahap inangnya, keempat kesatria harus berjaga untuk mencegah hal tak terduga. Tapi rakyat Mesir yang lama menderita akhirnya melihat kesempatan menggulingkan tirani. Mana mungkin mereka menyia-nyiakannya? Pengawal yang bersiap cepat menarik tirai, lalu memukul hingga patah tiang kayu penyangga batu raksasa. Batu ratusan ton meluncur deras di lintasan, dan pemberontak yang bersembunyi di aula segera mengunci pintu rapat untuk bekerja sama. Peristiwa ini langsung membuat marah keempat kesatria penjaga ritual. Mereka segera mengerahkan kekuatan super, menguliti daging dan darah musuh. Namun, pengawal sudah siap berkorban. Meski tubuh mereka hancur, mereka tetap bertekad menumbangkan tiran demi kedamaian Mesir. Tapi, bagaimana manusia biasa bisa menandingi para dewa? Dalam sekejap, pemberontak yang mendekati Apokalips hangus jadi arang. Untungnya, pengorbanan mereka tidak menghancurkan piramida, memberi waktu tambahan. Batu raksasa yang kehilangan penyangga mulai runtuh dari dalam, membuat penonton di luar ketakutan dan lari. Saat piramida ambruk menggelegar, batu-batu besar terus berjatuhan di aula. Hanya tersisa satu pejuang yang bersembunyi di tempat tinggi menunggu kesempatan. Proses transformasi memasuki tahap krusial. Demi melindungi tuannya, seorang pria menahan batu besar dan melemparkannya. Namun 2 orang lain terkubur di aula. Kesadaran Apokalips perlahan berpindah ke tubuh inangnya. Wajahnya berubah drastis, dan tubuh tuannya mulai membatu. Di saat genting, pejuang terakhir melompat turun, berusaha melancarkan serangan mematikan. Tak disangka, ia dihentikan Death Knight yang mencengkeramnya di udara. Tubuhnya dipelintir seperti donat. Saat batu besar menghantam pilar terakhir, piramida ambruk menggelegar, mulai runtuh ke tanah, dan puncak piramida emas murni jatuh. Sementara altar Apokalips terjun ke jurang. Dalam situasi kritis, Death Knight melakukan upaya terakhir, mengerahkan kekuatan super, melepaskan zirah dari tubuh Apokalips yang jadi cangkang kosong, lalu menanamkannya ke tubuh inang muda. Ia memakai sisa energinya membangun perisai pelindung bagi tuannya, mempertaruhkan nyawa demi melindungi sang tuan, dan akhirnya menahan batu-batu besar yang berjatuhan, menyambut kematian tanpa penyesalan. Berkat pengorbanan Death Knight yang rela mati demi tuannya, Apokalips selamat dan terkubur di bawah tanah, menunggu untuk terlahir kembali. Meski ribuan tahun berlalu, para pengikutnya tetap tersebar di dunia. Demi membangkitkan tuan mereka, mereka menjelajahi Mesir, dan akhirnya menemukan reruntuhan piramida kuno. Saat sinar matahari menembus gua dan menerangi kegelapan, simbol emas yang lama terpendam bersinar kembali, memicu aliran energi vital yang menyebar ke bawah, dan menyelesaikan ritual kebangkitan Apokalips. Namun, setelah 5.000 tahun menunggu dan akhirnya terbangun, Apokalips belum sempat berpikir, matanya langsung memutih, dan ia segera mengaktifkan kekuatan supernya. Dalam sekejap, batu besar yang menindih tubuhnya terangkat ke udara, membuat bumi bergetar. Para pengikutnya yang melihat situasi memburuk segera mencoba melarikan diri dari gua, tapi terlambat. Setelah Apokalips selesai mengumpulkan kekuatannya, ia menghilang. Reruntuhan piramida kuno dan para pengikutnya kembali terkubur di bawah tanah. Namun, menginjakkan kaki di tanah kelahirannya tidak membawa rasa akrab bagi Apokalips. Segalanya terasa asing. Kota yang dulu makmur dan gemerlap kini kotor dan kacau tanpa ketertiban. Para mutan yang dulu dipuja bak dewa kini harus hidup mencuri dan bersembunyi. Ini benar-benar penghinaan terhadap kekuatan super. Namun, Storm dari keluarga miskin sudah terbiasa mencuri. Ia segera berbalik dan lari ke gang, berusaha menghindari para pedagang. Di saat genting, Apokalips berjubah muncul dari belakang. Ia bahkan tidak melirik sekelompok orang itu, langsung bertanya pada Storm siapa yang menguasai dunia. Melihat Storm diganggu para pedagang hingga tak bisa menjawab, Apokalips hanya dengan sedikit gerakan jari langsung mengendalikan pasir kuning dan memenggal beberapa kepala. Para pedagang ketakutan melihat pemandangan itu, sampai popok mereka basah, dan mereka terus memohon ampun. Namun, Apokalips tidak memberinya kesempatan hidup. Dengan kekuatan pikirannya, ia langsung menanamkan pria itu ke dinding. Melihat kejadian itu, Storm terkejut dan takut, tapi karena Apokalips setelah menyelamatkannya, ia tetap membawanya pulang untuk beristirahat. Karena kendala bahasa, mereka sulit berkomunikasi. Storm tidak tahu alasan Apokalips muncul. Meski begitu, Apokalips tetap tenang, mengulurkan tangan dan mempelajari sejarah lewat televisi dan internet. Ia segera tahu manusia menguasai dunia dengan senjata nuklir, sering membuat garis merah dan menggelar karpet merah, sementara mutan dianggap makhluk asing dan didiskriminasi. Sebagai dewa Mesir yang dulu dihormati, ia tidak bisa menerima tatanan dunia ini. Ia memutuskan menghapus semua yang telah dibangun manusia dan membangun kembali peradaban.
Namun, tugas terpenting sekarang adalah membentuk 4 penunggang kuda Apokalips. Dan Storm di hadapannya adalah kandidat yang sangat cocok. Mata Apokalips memutih, rambut Storm langsung berubah dengan kecepatan yang terlihat. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan dahsyat. Inilah salah satu kekuatan super Apokalips, yaitu membangkitkan potensi tak terbatas dalam tubuh mutan. Untuk segera mengumpulkan keempat penunggang kuda, Storm membawa Apokalips menemui Caliban, pedagang informasi yang mengelola jaringan bawah tanah besar, dan bisa membantu mereka mencari kandidat yang tepat. Aku butuh kamu. Chatku jangan sampai terlihat seperti orang-orang kelok, mungkin sedikit seperti ini. Ling Di tampak tidak ramah, langsung memakai kekuatan mentalnya membentuk pedang cahaya, berusaha menangkap mereka. Namun, lawannya hanya mengucapkan beberapa kalimat singkat, dan Ling Di langsung merasakan kekuatan mentalnya diperkuat, pedang cahaya di tangannya jadi makin kokoh dan kuat. Sebagai balas budi, dia bersedia gabung dengan Tian Qi, juga mengenalkan malaikat yang pernah menaklukkan 1000 orang di arena bawah tanah. Tak disangka, pria itu malah kalah telak di pertarungan terakhir. Tampak benar-benar seperti pecundang. Melihat itu, Tian Qi kembali memakai kekuatan supernya, bahkan dengan tubuh manusianya yang menderita. Ia menjadikan sayap malaikat rusak itu sebagai bilah baja tak tertandingi. Dengan satu ayunan tangan, ia menambah serangan jarak jauh, langsung memaksimalkan daya hancurnya. Sekarang hanya tersisa satu ksatria terakhir, dan Tian Qi akan mengaktifkan mesin kiamat.